Ingin mempresentasikan materi yang bernama iman pada hari akhir. Saya Yuda Uya Prabowo. Saya Muhammad Rajaku. Langsung aja kita lanjutkan. Merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia, sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang bakal abadi adalah kehidupan di alam akhirat. Kiamat kubra atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit kubra. Ketika kiamat kubra datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Tidak ada lagi bertanya keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka yang bertanya. Dua dari hari kiamat juga, yaitu surah Al-Furqan surah 44 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal qadri miqatuhum ajma'in. Artinya, sungguh hari keputusan atau hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Contohnya yaitu contoh kecil dari yang sudro ya, itu banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar dan disebabkan oleh terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. Banjir ini seringkali terjadi setelah hujan lebat dengan intensitas tinggi. Kita dalam peristiwa banjir bandang yaitu Wafatahna abwa kurda wala amarin qadaku wa amana wala zati alwatin wajud. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menimbulkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana. Terus pada surat apa dijelaskan banjir bandang itu kalau kiamat kecil? Menjawab pertanyaan dari data. Banjir bandang itu termasuk kiamat kecil karena kan kerusakan atau skala sebenarnya kan terjadinya kecil gitu kerusakannya. Dampaknya tidak terlalu besar gitu. Masuk kiamat kecil karena kan kerusakannya kan dampaknya kecil gitu. Yang tidak terlalu besar. Tapi dari yang ada di Al-Quran yaitu surat Al-Qamar ayat 11 sampai 13. itu apa inti dari surat? Ininya. Ini kan kayak tentang banjir bandang waktu zaman Nabi Nuh, waktu zaman dahulu. Kalau misalkan itu kan banjir bandang dahulu,
Tapi kan itu katanya menurunkan bumi kan? Berarti kerusakannya besar. Itu Ya sih, memang besar, tapi kan nggak menggunakan alat besar. Nah, yang keren itu kan. Sedikit. Tanya apa? Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Nabila dari kelompok 4 ingin bertanya, buat penyebab utama dari banjir bandang itu apa? Sok, dengarkan ya semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab pertanyaan dari surah ini. Yang surah ini kasih pertanyaan apa penyebab dari banjir bandang? Nah, penyebabnya yaitu disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Banjir ini kan sering terjadi pada hujan lebat dengan intensitas tinggi. Seperti itu. Saya Salsabila dari kelompok 4. Terus mau izin bertanya, mengapa banjir bandang disebut dengan kiamat kecil dan apa dan ada surat apa banjir bandang itu disebutkan bahwa banjir bandang itu disebut dengan kiamat kecil? Izin menjawab pertanyaan ini, Pak. Jadi hikmah dari banjir itu kita jadi sabar. Jadi sabar karena mendapat cobaan. Maknanya oh hikmah hancur terus banyak juga yang kehilangan anggota keluarganya itu situ kita banyak belajar sabar menerima ya mungkin doa sih